Halo guys, Halo. shalom. Pada hari ini kita akan beribadah sekali minggu lagi. Iya. Jangan lupa persiapkan tempat duduk yang nyaman dan pendengaran yang tajam untuk mendengarkan Oke. firman Tuhan. Oke, tapi sebelum itu untuk mempersiapkan ibadah kita mau angkat satu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Terlebih dahulu. Mari kakak yang pimpin, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau pimpin anak-anak ini Tuhan dalam ibadahnya. Sertai mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dapat bertumbuh Tuhan, anak-anak ini dibimbing menjadi anak yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, jalannya ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kau anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Ore. Bentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Kita angkat pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Hari ini kami akan mendengarkan berita sukacita yang membawa damai sejahtera bagi semua orang, khususnya anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu, supaya kami semua boleh mengerti akan makna kelahiran Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tante Remita masih tetap berdoa kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap berdoa. Lihat nih, dekorasinya udah Natal ya. Tante Remita sudah pakai topi Sinterklas. Pasti kalian sudah bisa tebak ada apa ya sebentar lagi? Ya benar, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Siapa nih yang gak sabar untuk menyambut Natal? Tante Remita gak sabar loh. Gak tahu ya, kalau menjelang Natal suasananya begitu penuh dengan sukacita. Apakah kalian juga seperti itu? Nah, yuk kita saksikan cerita kita hari ini tentang Yesus lahir di Betlehem. Adik-adik, inilah gambar kota Nazaret. Di sana tinggal seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Ia keturunan Raja Daud dari suku Yehuda. Yusuf sudah bertunangan dengan seorang gadis yang bernama Maria yang juga tinggal di Nazaret. Maria masih mempunyai hubungan keluarga dengan Imam Zakaria yang berasal dari suku Lewi. Sama seperti Yusuf, ia juga hidup menghormati Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Suatu hari, pada waktu Maria sedang duduk sendirian di rumah dan bekerja dengan tenang, tiba-tiba ia mendengar suara orang memberi salam. "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria mengangkat kepala, lalu tampak seorang malaikat berdiri di dekatnya. Itu adalah malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah salah satu malaikat dengan kedudukan tertinggi di sorga. Diutus oleh Allah datang kepadanya. Karena sinar kemuliaan surgawi melingkupi malaikat Gabriel, Maria menjadi takut memandangnya. Selain itu, ia juga tidak mengerti mengapa dia memberikan salam seperti itu. Ia disebut yang dikaruniai. Maria merasa dia hanya seperti perempuan biasa di kota Nazaret. Apa ya maksud salam itu? Tetapi malaikat itu menghibur dan menguatkan Maria dengan berkata, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya,
dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria heran mendengar perkataan itu. Bagaimana mungkin dia akan mengandung sementara Maria belum menikah? Karena itu ia bertanya kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana perkara ini bisa terjadi karena aku belum menikah?" Malaikat Gabriel menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan akan disebut Anak Allah." Mendengar jawaban itu, Maria masih tidak mengerti. Tetapi ia menerima semua yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Karena itu Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kiranya padaku sebagaimana perkataanmu." Setelah ia memberikan jawabannya, malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Adik-adik, Maria dan Yusuf adalah sepasang kekasih yang sudah bertunangan, tapi mereka belum menikah waktu itu. Setelah kunjungan malaikat padanya, Maria pergi berkunjung ke keluarga Imam Zakaria untuk melihat Elisabet, saudara sepupunya. Elisabet juga sedang hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. 3 bulan Maria berada di sana. Sekembalinya dari sana, kandungan Maria sudah mulai terlihat. Yusuf merasa susah sekali. Kok bisa Maria hamil? Apa yang akan dikatakan orang-orang tentang dia? Ataukah aku batalkan saja rencana pernikahan ini? Aku batalkan saja pertunangan ini. Tapi aku tidak akan kasih tahu orang-orang supaya Maria tidak malu. Sepanjang hari Yusuf memikirkan semua itu. Pada suatu malam Yusuf sudah tertidur. Datanglah seorang malaikat padanya dalam mimpi dan berkata, "Hai Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yusuf kaget sampai terbangun dari tidurnya. Sekarang Yusuf tidak lagi merasa takut dan susah. Sekarang dia sudah tahu dari mana bayi yang di dalam kandungan Maria tunangannya itu. Dan juga bahwa Tuhan sudah mempunyai rencana yang sangat indah bagi bayinya itu. Ia juga tahu apa yang harus ia lakukan. Sesuai dengan perintah malaikat, ia segera menikahi Maria, mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan sehati mereka menantikan kelahiran bayi mereka, anak Allah. Pada suatu hari terdengar bunyi terompet di lorong-lorong kota Nazaret. Hal ini terjadi kalau ada pengumuman yang sangat penting. Seorang pegawai dari pemerintah Roma berdiri dengan sebuah gulungan di tangannya. Waktu orang-orang mulai datang berkumpul, ada yang mengomel, kenapa sih kita ini harus taat kepada penguasa Roma, sementara mereka tidak taat kepada Allah? Berapa lama lagi mereka ini menjajah negeri kita? Tapi yang lain menjawab, "Shh, jangan berkata begitu. Coba kamu lihat tentara itu. Kalau kedengaran kita bicara seperti itu, kita pasti dihukum. Kita dengar dulu apa yang akan disampaikannya. Baru kita memberikan jawaban kita."
Kemudian prajurit dari pemerintahan Roma membuka gulungan yang dibawanya dan membacanya. Perintah dari Kaisar Agustus di Roma. Semua penduduk dalam kerajaan yang luas ini tanpa kecuali harus dihitung jumlahnya. Untuk melaksanakan hal itu, setiap penduduk diharuskan kembali dengan segera ke kota asalnya. Dan ia harus mendaftarkan namanya di sana. Semua harus mematuhi pengumuman ini dengan segera. Yusuf adalah salah seorang keturunan dari Raja Daud, dari suku Yehuda. Kota Raja Daud adalah Betlehem. Dengan demikian, Betlehem adalah kota asal Yusuf. Tetapi keberangkatan Maria dan Yusuf ke sana sangat sulit. Karena keberangkatan mereka terjadi ketika bayi yang dikandung Maria akan lahir. Namun demikian, perintah Kaisar Agustus harus dilaksanakan dengan segera. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain segera membungkus barang-barang mereka untuk pergi ke Betlehem. Semua yang mereka perlukan, mereka bawa. Tidak lupa, mereka membawa baju-baju bayi untuk bayi yang akan lahir. Kemudian mereka meninggalkan Nazaret. Dengan hati-hati, Yusuf menuntun Maria. Karena Maria sedang hamil, tentu saja perjalanan mereka sangat lambat. Karena harus hati-hati. Sehingga Maria dan Yusuf seringkali tertinggal oleh rombongan yang menuju ke Betlehem. Maria cepat sekali merasa lelah. Tapi puji Tuhan, mereka terus berjalan. Karena Maria sudah berjanji kepada malaikat Gabriel, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kalau Allah menghendaki mereka untuk pergi ke Betlehem sekarang, Dia yang akan menjaga mereka di dalam perjalanan. Akhirnya pada tengah malam mereka sampai di Betlehem. Betlehem hanyalah sebuah kota kecil. Pada waktu itu kota dipenuhi dengan orang-orang yang berdatangan dari luar kota, sama seperti Yusuf dan Maria yang datang untuk mendaftar. Mereka berjalan ke sana kemari, mencari tempat penginapan, mendatangi keluarga mereka, mana tahu ada ruangan yang kosong yang bisa mereka pakai. Tetapi sanak saudara mengatakan bahwa semua kamar-kamar sudah penuh dengan anggota keluarga yang lain yang juga datang dari luar kota. Mereka terlambat datang karena perjalanan ini tidak bisa cepat-cepat, karena Maria sedang hamil besar. Maria berkata, "Yusuf, sepertinya tidak lama lagi aku akan melahirkan. Apakah kita bisa segera mendapatkan tempat untuk beristirahat? Karena aku sudah lelah," kata Maria. Kemudian mereka mendatangi keluarga mereka dan mereka diberikan satu ruangan yang tenang dan nyaman untuk Maria dan Yusuf beristirahat. Ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana para domba sering tinggal di situ. Tapi mereka tidak peduli. Yang penting mereka segera bisa beristirahat. Dan malam itu, di sebuah kamar yang tenang, di tengah-tengah keluarga yang menerima Yusuf dan Maria, lahirlah bayi Yesus, anak Allah, juru selamat dunia.
Sementara Yusuf menyiapkan tempat tidur untuk bayi yang baru lahir ini di palungan, Maria menggendong bayinya dengan rasa amat bahagia. Hatinya penuh syukur. Bayi yang mungil itu adalah bayinya sendiri, tetapi juga anak Allah yang Maha Kuasa. Maria memandangnya dengan rasa kagum dan heran. Betapa baik Allah di sorga yang memberikan pemberian yang sangat berharga ke dalam dunia. Ia mengirim anaknya supaya kita dapat diselamatkan dari segala dosa kita. Inilah yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf sewaktu ia masih berada di Nazaret.
pernah tanya-tanya nggak atau pernah pingin tahu apa arti Natal? N-A-T-A-L. Menurut kamus, N-A-T-A-L alias Natal artinya lahir. Berarti kalau kita merayakan Natal, kita sedang merayakan sebuah kelahiran. Nah, pernah nggak kalian berpikir, Tuhan Yesus itu berasal dari mana ya? Yesus berasal dari surga. Kalian pernah baca kan? Kalian pernah tahu kan? Di surga itu lantainya terbuat dari emas, berlian dan mutiara, dan semua barang-barang yang mahal bertaburan di surga sana. Tidak ada kesusahan, tidak ada kelaparan, tidak ada kesedihan. Terus ngapain dong Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini? Bahkan proses lahirnya saja bukan di rumah sakit, tapi dekat dengan binatang domba yang pasti bau dan kotor. Kalian saja lahirnya di rumah sakit kan? Kenapa ya dia mau datang ke dunia ini? Adik-adik, masih ingatkah kalian cerita tentang Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Hubungan manusia dengan Allah menjadi terpisah karena ada dosa yang menghalangi kita. Tetapi Allah berjanji akan mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengalahkan iblis, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Adik-adik, anak yang dijanjikan itu akan lahir sebentar lagi. Jadi, peristiwa kelahiran Natal, peristiwa kelahiran Yesus bukan sekedar masalah kado, pohon Natal, dan segala yang indah-indah. Tetapi, di balik kelahiran itu, akan ada anak yang diutus, dikorbankan untuk menebus dosa kita. Adik-adik, semuanya bermula dari kota kecil di Nazaret. Nah, adik-adik, Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Di tempat yang bahkan orang miskin pun tidak melahirkan seorang anak di sana. Apa artinya? Bayi kecil Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, supaya setiap orang tanpa merasa takut, tanpa merasa gentar, boleh datang kepadanya. Bahkan, buat kalian pun, Tuhan akan menerima apapun dan bagaimanapun keadaan kalian. Nah, adik-adik, cerita Natal bukan sekedar kado, pohon Natal, kue-kue yang enak, sukacita, pergi ke mall, dan ke tempat-tempat yang menyenangkan lainnya. Tetapi di balik cerita Natal, ada satu peristiwa yang luar biasa. Yesus yang akan menjadi penebus kita sudah lahir. Itu yang membuat kita bersukacita. Nah, jangan lupa saksikan selalu minggu depan di acara Sekolah Minggu lewat YouTube channel. Akan ada cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang menarik lainnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersiapkan hari Natal. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu. Hari ini kami sudah mendengar cerita kelahiran-Mu di kota Bethlehem. Sekarang kami mengerti, Tuhan, bahwa kelahiran-Mu akan menolong kami untuk lepas dari maut. Engkau akan menggantikan kami, Engkau akan menolong kami, membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau lahir untuk mati, menebus semua dosa kami. Sebentar lagi kami akan menyambut hari kelahiran-Mu. Sekarang kami pun mengerti bahwa kelahiran-Mu bukan bicara tentang kado, pohon Natal, dan segala yang menarik. Tapi sukacita kami karena kelahiran-Mu adalah Engkau lahir untuk menebus dosa kami.
Berkati semua anak-anak sekolah minggu di mana saja mereka berada. Firman-Mu akan selalu hadir dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom.